Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK di channel Wifipedia. Lama tidak menyapa sobat wifi semuanya ya, karena kerjasama kita dengan Ungu Store dan Ucup sudah selesai. Jadi perlu waktu untuk merecovery semuanya. Jadi tidak akan ada Ucup lagi dalam jangka waktu yang belum bisa saya tentukan juga. Doakan nanti segera bisa bergabung dengan kita lagi di channel Wifipedia. Dan untuk mengawali semua ini, kita akan memperluas segmen Wifipedia ke alat telekomunikasi juga. Tapi ini nggak jauh-jauh dari Wifi dan juga IT. Ini alat komunikasi yang sangat membantu kehidupan saya di dunia IT, terutama ketika kita mengontrol tim atau teman-teman yang ada di lapangan dengan jarak yang mungkin sangat jauh sekali, sejauh masa lalu atau sedekat kematian. Makanya saya mau membagikan kemudahan ini kepada Anda semuanya. Ini adalah Hytera PNC 380 Pro. Hytera PNC 380 Pro ini adalah perangkat radio telekomunikasi berbasis POC atau Push to Talk over Cellular. Hytera ini termasuk brand flagshipnya Handytalkie sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang mendang-mending atau pengen nyoba POC atau Push to Talk over Cellular, saya akan bikinkan playlist nanti di Wifipedia untuk POC. Jadi nanti kita tidak cuman mereview Hytera saja, nanti akan ada brand ciki-ciki banyak. Ada Kinota, ada SMP, ada Kasun, dan berbagai macam merek yang lain. Nanti teman-teman request saja. Jadi berbeda dengan video yang lalu di Wifipedia ya, kita review HT analog bersama Ucup, ini lebih seru lagi dan cocok untuk orang-orang IT seperti teman-teman semuanya. Kita unboxing dulu ya untuk Hytera PNC P380 Pro ini. Paket pembeliannya sih sederhana saja. Di sini di dalamnya kita dapat Hytera PNC 380 Pro-nya. Kemudian di sini kita dapat buku panduannya dan ada box di sini. Di dalam boxnya ada baterainya. Di sini baterainya BP 4008, voltasenya 3,85 volt, 4000 mAh ya teman-teman. Baterainya bentuknya kayak baterai Nokia jadul, serupa tapi tak sama. Ini polimer dia. Terus ada adapter chargernya. Di sini saya sudah beli yang Indonesia series ya. Plugnya seperti ini. Ini adapternya 5 volt 2 ampere, jadi sekitar 10 watt saja. Terus ada kabel charger yang masih micro USB. Jadi harga elit, soket sulit Hytera ini. Terus ada nylon strapnya, nylon strap, dan juga belt clipnya ya teman-teman. Belt clipnya ini modelnya seperti ini. Jadi nanti diholderkan seperti ini ke perangkat POC-nya. Aku sebenarnya agak kurang suka yang model seperti ini, karena ini akan sangat sulit sekali ketika kita mau taruh di celana, saku, dan lain macam sebagainya. Jadi dia terlalu mepet, nggak dicepit begitu loh. Saya lebih suka yang dicepit sih. Tapi it's okay. Dan ini dia teman-teman, Hytera PNC P30 Pro-nya. Desainnya ini khas banget ya, khas perangkat Hytera. Jadi kita megang tok, melihat tok, itu sudah tahu bahwa ini Hytera. Bagus banget. Dia mengusung konsep keypad based interface. Jadi seperti HP zaman jadul yang pakai numerik dan alfabet keypad seperti ini. Terus ada navigation button up dan juga button down, ada left, right, ada tombol enter di tengahnya, ada tombol OK, back, call, dan juga end call. Keypadnya ini sangat premium sekali ya Pak ya. Jadi empuk banget dan experience memencetnya seru sih. Dia dilengkapi dengan LCD 2 inch 320 x 240 pixel. Jadi dia bentuknya portrait seperti ini. Mungkin agak kurang oke sih untuk perangkat-perangkat zaman sekarang ya. Dan dia tidak layar sentuh. Jadi persis Nokia zaman jadul-jadul begitu. Tapi dia sangat tajam dan juga bagus sekali untuk layarnya. Sebelah kiri di genggamannya ini dia ada shortcut button yang bisa kita custom nanti. Dan ada PTT-nya. Ini sangat nyaman sekali dipencet ya PTT-nya. Lembut dan tidak keras. Ini bahkan lebih soft daripada tasbih-tasbih digital ini Pak. Terus ada volume button plus dan juga volume button minus. Sebelah kanan pegangannya ada jack 3,5 mm yang ditutupi dengan tutup dari rubber yang cukup kukuh ya. High quality, premium lah. Di bagian atas ini ada button orange. Ada juga LED indikator sinyal katanya. Aku juga nggak tahu sih ini sebenarnya LED indikator apa dan tidak bisa dimatikan nanti. Terus ada antena. Antenanya ini paten ya. Bentuknya seperti ini. Lucu banget. Ini untuk antena LTE-nya harusnya. Di bagian bawah sebelah sini teman-teman. Ini ada
slot untuk docking chargernya yang dijual terpisah kalau misalkan teman-teman mau ya. Dan kalau kita buka di bawah sini, ini ada penutup karet untuk lubang micro USB-nya. Penutupnya ini desainnya sudah bagus sih, tapi saya sering banget banyak lihat kalau dia sering lepas dan hilang, apalagi di tangan orang lapangan. Hytera harus berpikir ulang soal itu ya. Di bagian belakangnya ini ada kamera 5 megapiksel dan mampu merekam 720p di 30 fps. Bukan hal yang menakjubkan aslinya untuk perangkat portable, tapi it's okay, ini HT, bukan perangkat yang harusnya memang ada kameranya. Tapi dalam kondisi darurat atau urgent di lapangan, 5 megapiksel ini sudah sangat cukup sekali. Apalagi dia ada flashnya yang bisa kita manfaatkan untuk center juga. Oh ya, perangkat ini dia sudah IP67 atau IP67 dengan MIL STD 810G atau Military Standard Amerika ya, uji ketahanan yang dibuat oleh militer Amerika untuk memastikan suatu perangkat mampu bertahan di kondisi lingkungan ekstrim. Jadi harusnya dia tahan jika terjatuh dalam ketinggian tertentu, tahan air dengan kedalaman tertentu, dan tahan panas ekstrim melebihi perangkat-perangkat yang lain. Nanti kita akan uji coba hal itu. Secara spesifikasi, Hytera PNC 380 Pro ini adalah spek ideal untuk sebuah HT POC aslinya. Dapur pacunya menggunakan quad-core ARM Cortex A7 sampai 1,09 GHz. Prosesor jenis ini harus diakui bahwa kinerjanya sangat bagus sekali dan konsumsi baterainya multitasking. Sangat minim. Jadi 4000 mAh di iPhone itu paling sehari, kalau di perangkat ini bisa 3 atau 4 kali lipatnya mungkin. RAM-nya 1 GB dan internal memorinya 8 GB. Kalau kurang sudah ada slot micro USB up to 32 GB di samping SIM card-nya. Hytera PNC 380 Pro ini juga sudah support semua operator yang ada di Indonesia ya. Dia 4G LTE dan kalau mau pakai WiFi dia juga sudah dual band di 2,4 atau di 5 GHz. Oke, saya tidak sabar untuk mencobanya. Kita akan nyalakan perangkatnya. Oke, jadi saya akan jelaskan konsepnya dulu. Jadi ini aslinya sangat mirip dengan HP Android pada umumnya ya. Tetapi dia fiturnya sudah diminimalisasikan hanya untuk komunikasi. Dan dia punya PTT button. Jadi untuk mengoperasikannya kita butuh SIM card atau paketan internet. Dan kalau di POC kita mengenal yang namanya SIM card IoT. Ini. Jadi SIM card-nya sudah diminimalisasikan secara penggunaan kuota dan aplikasi yang bisa terkoneksi ke internet. Harganya sangat terjangkau sekali, Pak. Dan paketannya bisa roaming, bisa dipakai dimanapun dengan BTS dari provider apapun. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Ini kebetulan saya beli merek SMP, harganya 200 ribuan kurang untuk 1 tahun penggunaan. Next kita akan review untuk detail SIM card IoT ini nanti seperti apa ya. Kalau teman-teman nggak mau, bisa pakai provider apapun sebenarnya. Kayak Indosat, Bayu, Tri, Telkomsel, dan lain macam sebagainya. Ini saya masukkan dulu ke slot SIM card-nya ya. Oke, jadi ini penutupnya ada lock-nya. Jadi teman-teman tinggal geser aja. Kalau ke kiri dia mengunci, kalau kanan dia terbuka. Dan ini kita buka seperti ini. Nah, ini ada slot SIM card yang atas. Dia single SIM ya. Jadi tidak dual SIM. Seperti ini tinggal kita masukkan, dia pakai nano SIM. Dan kita tinggal tancapkan untuk baterainya. Set, seperti ini. Kemudian kita tinggal tutup lagi. Dan kita nyalakan dengan menahan button end call atau yang merah ini. Nah, ini dia akan menyala, muncul logo Hytera seperti ini. Seperti yang saya katakan, ini bukan perangkat untuk bersosial media. Meskipun ini sistemnya Android, tapi fiturnya sudah diminimalkan. Bahkan Play Store pun tidak akan ada di Hytera ini. Oke, jadi untuk membukanya ya seperti ini. Tinggal ditekan aja OK-nya ini, nanti dia lepas dari kuncinya. Nah, seperti ini ya menunya. Jadi sudah diminimalkan, cuman ada menu ini tok. Ada Hytera Talk, alarm, setting, pesan, phone, dan lain macam sebagainya. Kita buka setting dulu kali ya. Nah, ini settingnya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat about phone. Nah, ini dia menggunakan Android versi 7.1.12 ya, meskipun ini perangkat flagship, tetapi karena ini perangkat HT ya Androidnya 7.12 itu kayak STB TV begitu loh. Seperti itu. Kemudian di sini saya pakai kartu IoT ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita naikkan ke atas di data usage, nah ini kita bisa nyalakan seluler datanya, mobile network settingnya kita bisa konfigurasi, mau kita kunci ke 4G saja atau mau dia terserah
mau 4G, 3G dan lain macam sebagainya juga bisa kita setting di sini. Terus kita juga bisa setting APN dan lain macam sebagainya kalau di Hytera ini. Nah, kalau di perangkat HT, kalau misalkan teman-teman mau lebih irit seperti ini, kalau dalam kondisi yang tidak mobile, teman-teman bisa menggunakan Wi-Fi-nya. Jadi nanti baterainya jauh lebih irit. Nah, ini Wi-Fi-nya. Nah, ini saya coba konekkan ke Wi-Fi. Nah, untuk keypad-nya teman-teman, untuk keypad Hytera ini, teman-teman jangan kaget. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3. Kalau misalkan teman-teman pencet 1, 2, 3 ini ya munculnya angka saja atau number ya, numerik. Untuk menghapusnya pencet yang sebelah ini, back. Kalau mau huruf, teman-teman tinggal tekan pagar seperti ini. Nah, ini jadi huruf biasa. Misalkan saya tulis W, nah ini akan W. Dia akan muncul rekomendasi huruf seperti ini, tetapi harus di OK. Jadi harus pencet tengah untuk memilihnya. Nah, kalau misalkan I ya, I ini kan ketiga. Kita harus pencet 3 kali, harus memencet OK. Kalau enggak ya seperti ini F, teman-teman bisa geser pakai arah ini nanti di OK. Jadi seperti itu keypadnya. Enggak seperti HP Nokia yang kalau misalkan kita pencet 3 kali, nanti dia akan huruf F, terus kita biarkan secara otomatis begitu. Dia tidak, harus dipencet OK dulu. Ini saya coba masukkan passwordnya. Kita coba connect. Nah, ini teman-teman sudah terkoneksi Wi-Fi-nya. Oke, ini dan dia bisa dual band ya, Wi-Fi-nya di 2,4 atau di 5 GHz. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara berkomunikasinya dan dengan siapa kita berkomunikasi dengan perangkat Hytera PNC 380 Pro ini. Sebenarnya Hytera sudah punya aplikasi mereka sendiri. Nih, namanya Hytera HiTalk. Bagus banget sebenarnya. Secara konsep kita bisa komunikasi dengan orang atau dengan grup, dengan melakukan video call, dengan sistem push to talk, dan banyak lagi. Tapi sayangnya kita tidak melihat dokumentasi yang baik terhadap aplikasi ini ya. Installnya gimana, terus trial dan demonya nggak ada, dan saya baru tahu ketika membeli perangkat ini bahwa aplikasi tersebut ternyata adalah berbayar. Saya nggak tahu license-nya modelnya seperti apa, jelas. Nggak ada demo dan akun trialnya juga. Jadi kita nggak bisa mencobanya. Tapi tenang, kita bisa pakai aplikasi pihak ketiga untuk komunikasi private atau grup. Dan teman-teman pasti familiar dengan aplikasinya. Namanya adalah Zello. Zello ini aplikasi HT, ada di Play Store dan juga di App Store. Teman-teman bisa install kalau mau coba di HP teman-teman. Untuk menginstalnya ke Hytera gimana caranya? Kan Hytera nggak ada Play Store-nya tuh. Teman-teman bisa tonton video detail dan lengkapnya di sini. Atau di link deskripsi di bawah. Sudah saya siapkan video khususnya. Hytera PNC 360 Pro ini juga bisa menjalankan fitur-fitur dasar komunikasi ya, seperti perangkat seluler lainnya. Mulai dari telepon, SMS, kita bisa melakukannya dengan mudah. Oke, sekarang kita akan coba kameranya ya teman-teman. Nah, ini kita buka kamera. Oke, saya akan coba foto objek yang ada di sekitar saya, tumbuhan. Coba kita foto ya. Oke. Coba kita agak makro sedikit. Ini 5 megapiksel ya. Ini kita aktifkan yang paling tinggi. Oke. Dan saya akan coba foto sendiri. Oke. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri kualitas kamera dari Hytera PNC 380 Pro ini seperti apa. Kita coba sekarang pindah ke videonya ya. Nah, ini video. Kita coba lihat resolusinya mentok di 720, tidak bisa lebih besar lagi. Nah, ini saya coba ambil video. Oke, sudah mulai merekam. Ya. Kita coba video motor lewat, apakah frame rate-nya patah-patah ya? 720 di 30 fps. Nah, ini kita coba jalan ya ke tempat terang ke gelap. Seperti apa, kejam ya. Untuk kamera HT di review sangat kejam. Nah, ini di tempat gelap ya. Kita coba lihat review. Ini ada helm warna kuning, sudah tidak terlihat kuningnya. Nah, itu zoom down, dan ini di studio kita. Nah, seperti ini kalau di dalam ruangan. Sebenarnya kameranya bagus, cuman frame rate-nya ini agak patah-patah. Oke teman-teman, sekarang saya mau uji speakernya. Sekeras apa speaker si Hytera PNC 380 Pro ini. Jadi saya uji menggunakan aplikasi Decibel Meter. Nah, ini saya taruh di mungkin sekitar 20 cm dari ujung mikrofon dari handphone saya ya, 20 cm. Mungkin supaya teman-teman dapat bayangan. Ini volumenya saya bikin setengah. Saya bikin setengah atau 50%.
Oke. Teman-teman bisa lihat, ini kekuatannya di sekitar 90 sampai 80 desibel. Jadi cukup lumayan kenceng ya untuk speakernya si Hytera PNC 380 Pro ini. Nah, ini sekarang saya mau coba naikkan lagi volumenya di full volumenya. Nah, ini di full volumenya. Ya, saya nggak tahu ya, atau mungkin di dalam handphone saya ada limiternya, saya juga kurang ngerti. Tapi dia mentok di 90 dB. Oke teman-teman, kita akan coba cek untuk modulasinya. Di sini saya sudah install beberapa aplikasi, ada Zelo dan POC Indonesia. Jadi ini yang paling tenar sekarang sih dua aplikasi ini sih. Untuk aplikasi yang private atau teman-teman pengen punya grup dan lain macam sebagainya, paling gampang kan Zelo ya. Nanti akan ada tutorial tersendiri untuk bagaimana cara membuat channel Zelo dan lain macam sebagainya. Nanti akan saya sediakan khusus di playlist POC. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini aplikasinya Zelo dan ini POC Indonesia. Ini saya install beberapa aplikasi juga. Nah, ini saya mau cek untuk Zelo-nya dulu. Di sini kita coba pakai Echo dulu ya, teman-teman. Ini channel Echo ya, artinya kalau saya berbicara, nanti pembicaraan saya akan dipantulkan lagi. Jadi seperti yang orang lawan bicara saya dengar nanti. Untuk konfigurasi di sini, audio ya, di sini untuk recordingnya saya bikin automatic aja, biar nanti dia bisa menyesuaikan. Sesuai dengan jarak antara mulut saya dengan perangkatnya. Jadi saya coba tes 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3, cek. Modulasi menggunakan perangkat Hytera PNC 380 Pro. Roger. Coba tes 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3, cek. Modulasi menggunakan perangkat Hytera PNC 380 Pro. Nah, cukup bagus ya. Roger. Ini untuk mic-nya, menurut saya cukup bagus. Dan ini untuk speakernya juga cukup oke. Ini saya akan coba bermodulasi di tempat lain. Kita coba minta pendapat teman-teman untuk perangkat Hytera PNC 380 Pro ini. Oke, di sini saya akan coba dengan aplikasi POC Indonesia ya. Kita akan coba modulasi ini di channel Jateng. Nah, ini teman-teman, kita coba ke Echo dulu supaya kita coba tes Echo-nya. Oke, ini jarak dengan mulut sejauh ini. Biasanya kalau kita bermodulasi menggunakan perangkat handy talkie itu dekat seperti ini. Ya, paling tidak. Nah, ini saya coba jauh. Performanya seperti apa? Ini masih default bawaan POC Indonesia ya, tidak saya otak-atik apapun. Cek 1, 2, 3, cek monitor menggunakan perangkat Hytera PNC 380 Pro. Jadi ini kita sedang mencoba di channel Echo. Saya ngomong terus dipantulkan lagi. Ini coba tes ya. Cek 1, 2, 3, cek monitor menggunakan perangkat Hytera PNC 380 Pro. Jadi ini kita sedang mencoba di channel Echo. Saya ngomong terus dipantulkan lagi. Ini coba tes ya. Kenceng banget. Ini padahal kalau misalkan kita lihat mic gain-nya 3. Ini kalau misalkan kita install aplikasi ini settingan defaultnya ini. Jadi sangat bertenaga sekali. Kita coba meminta penilaian orang ya teman-teman. Kita pindah ke tempat biasanya saya nongkrong, channel Jateng. Oke, di sini. Lagi ono wong tua-tua bermodulasi, sungkan. Kalau setengah seperti ini. Oh, nggih. Kalau full seperti ini, teman. Wonten penugasan ngoten nggih. Mboten ten Ini jarak sangat jauh dan suaranya cukup keras. Semarangnya ten Pemuda niku wau Pakde. Lumayan bagus ya. Oscar Charlie 62 Mike Romeo Kilo. Selamat sore POC Jateng. Ada yang monitor enggak ya? Ya. Yang bisa sabar untuk Om Nana. Oh, ini Om Yoga yang membalas. Roger monitor Oscar Charlie 62 My Romeo Kilo. Terima kasih Om RH. Om, aku minta tolong ini sih Om, mereview perangkat ini untuk modulasiku seperti apa penilaian Om Yoga ini. Untuk mikrofonnya kurang apa begitu. Nih Mbak sembari tak video. Roger, untuk audio sih udah clear Om.
Clear Untuk katanya. audio udah clear gitu, cuma kayaknya di ujungnya agak sedikit agak pecah dikit apa ya. Coba diturunin satu, mic gainnya turunin satu lagi coba agar lebih, kalau clear sudah clear, tidak ada kendala gitu. Om Nanang Oscar Series itu Mike Romeo Kilo Romeo Alpha Hotel nanti. Romeo Alpha Hotel kembali Mike Romeo Kilo. Oh iya, ini sedang review perangkat, rencana mau tak sharingkan ke teman-teman, barangkali ada yang mau membeli merek yang sama begitu Om RAH. Ini masih default bawaannya POC Indonesia, jadi tidak tak apa-apakan. Katanya Om Yoga bagus katanya. Ini coba nanti kita turunkan sarannya Yoga. Ini tak turunkan dulu satu level Om Yoga, nanti tak modulasi lagi. Oke, ya karena di ujungnya pas ada tekanan atau intonasi yang agak kuat, Berarti agak sedikit mic-nya pecah. lumayan kenceng. Tapi kalau pas jenengan ngendikannya ngomongnya agak slow itu enak. Gitu. Oke, berarti kalau dioprek lagi biar nanti saya repotin lagi. Oscar Series itu Mike Romeo Kilo Romeo Alpha Hotel. nah seperti itu. Ini tak turunkan satu perangkat ya. Oscar Charlie 62 Romeo Alpha Hotel kembali Mike Romeo Kilo. Oke, ini sudah tak turunkan satu perangkat dan jarak dari contong ke perangkat ini lumayan jauh. Mungkin 50 sentian lebih ini Om Yoga. Gimana? Kembali Romeo Alpha Hotel. Janji Om Nanang Mike Romeo Kilo disampaikan rekan Om Adi dan tadi ada NC berapa itu termonitor semuanya nih. Nah ini lebih clear yang ini Om Nanang. Katanya lebih clear. Lebih clear yang ini, tapi memang untuk kualitasnya itu kalau saya apa ya Kak, semedium lah ya, sedang sebetulnya untuk kualitas audionya. Tapi sudah enak seperti ini tuh kualitasnya. Dibandingkan tadi yang pertama di ujungnya agak ngeprek, gitu walaupun tidak kelihatan sekali tapi ya kedengar. Oke, masa termonitor. Di Om Nanang monggo di dituju Om Adi tuh barangkali penilaiannya tidak sama dengan saya. Oh iya. Jadi Om Adi ini kupingnya agak lumayan oke kalau untuk menilai perangkat-perangkat seperti ini. Saya lama bermodulasi dengan beliau. Romeo Alpha Hotel standby. Matur suwun Oscar Charlie 62 Romeo Alpha Hotel kembali Mike Romeo Kilo. Oh iya, ada Om Adi di samping Om Asa, Om Anton. Barangkali mau masuk ke video. Gimana Om Adi, monitor enggak Om Adi? Minta review untuk modulasinya, kualitas mic dari perangkat yang saya pakai sebelum tak challenge untuk menebak perangkatnya. Roger masuk. Enak. Maksudnya walaupun jenengan teriak tapi rano brek-brek ya gitu. Beda sama yang semalam itu toh. Ujungnya ada breknya pas jenengan agak ada nadanya yang tinggi. Oke katanya. Kalau ngeten sithik ngono ki mesti brek ngono ki burine. Iki wis penak. Demikian tapi kok atuh men ya berapa senti mau? Victoria Charlie Echo kembali Mike Romeo Kilo. Jarak dari contong ya mungkin sekitar 50 sentian lebih. Ini coba tebak, ini masih default bawaan POC Indonesianya, belum tak oprak-aprik, cuman gainnya tak turunkan satu level saja di pandu Om Yoga tadi. Kira-kira perangkat sing tak cekel apa? Tak iso nebak jos enjen. Ki perangkatnya ketoke touchscreen iki. Udah nimbrung kabeh. Enrico kuwi kayane. Enrico. Kok iso Enrico iki lho? Gak. Coba tebak, perangkatnya masih salah Om Yusuf. Iya ya, kalau saya boleh masuk gitu ya, dari Medan ya. Ini perangkatnya Texas atau Osaka gitu loh. Texas. Osaka. Aduh, lupa tipenya itu. Yang dia bel clipnya bisa copot pasang. Salah kau. Monitor. Oh ya, terima kasih Om Yusuf, Om Anton atas penilaiannya. Ini kebetulan sedang membuat video. Tadi sempat terrecord oleh kameramen. Nanti mohon izin untuk tak upload di channel untuk reviewnya. Ini perangkatnya Hytera PNC 380S. Ini tak celupkan ke ember. Setelah ini tak celupkan ke ember beberapa menit, nanti saya modulasi lagi, minta tolong penilaiannya lagi apakah ada hal yang berubah begitu.
Om Anton, di samping Om Adi, Om Erahat, dan juga rekan-rekan yang lain di POC Jateng. Tak celupkan dulu. Oke, ini saya sedang monitor di POC Jawa Tengah. Speakernya lumayan ya. Speakernya aku seneng, speakernya Hytera. Ini saya mau coba monitor sambil celupkan ke ember. Kemarin juga sudah kita coba bawa hujan-hujan di yang lain-lain di air aman. Kalau susah masuknya ini PTT-nya dijilat. Nah ini saya mau coba penasaran, kira-kira kalau saya monitor, tak celupkan deh. Kok koyo Oreo gitu loh, dijilatin barang gitu. Sebentar. Nah, ini aku mlebu tapi ra iso-iso. Ya paling ajarannya Om Adi gue. Kasih jeda dulu, kayaknya dia mau mengetes itu. Udah dicelupkan lebih kurang 3 menit itu. Dia mau ngetes suaranya itu. Masih ada nggak? Roger monitor. Ini saya mau coba celupkan Hytera PNC 380 Pro ke air. Nah, ini sembari monitor untuk Poci Jawa Tengahnya ya, teman-teman. Ini di samping Om Anton, Om Eraha, Om Yusuf, dan kawan-kawan rekan-rekan yang lain. Tak celupkan Om 1, 2, 3, aku dongo-dongo iki. Rusak terus. Dari Medan bisa mendengar langsung suaranya Anton. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang, tapi dia tidak kenapa-kenapa. Masih bisa menyala. Nah. Ke dalam air. Nah. Aku tak masuk nang banyu saka Medan. Orang Medan ngomongnya gitu ya. Roker-roker Om Nana. Tak coba monitor ya. Aman ya. Ini sudah 5 menit saya mencoba tak celup game ini. Tapi memang speakernya suaranya hilang, tapi it's okay. Nah, ini suaranya. Air yo, habis cemplungnya ojo lagi anti. Nah. Kalau anti air cemplungkannya ke debu gitu loh. Itu artinya anti air. Nah, kalau dicemplungkannya ke air berarti anti debu. Gimana nya? Oke. Tes ini apakah ada perubahan untuk modulasinya? Sudah 2 atau 3 menit tak celupkan ke sekitar 50 sentian di bawah air. Roker. Ya Om Nanang, Micromeo Kilo. Kembali Serai India Kota Pekalongan operatornya. Iya. Untuk modulasi masih terdengar, tapi mungkin untuk mikrofonnya masih banyak air. Nah. Tiup-tiup dulu Om Nanang. Oke. Jadi saya ngomong di dalam dia tadi barusan. Demikian. Mau coba di-reset ke Medan demikian. Victor Charlie Echo juga dari Pekalongan nih, mau review tuh. Coba dikipat-kipat dulu Om. Katanya dikipat-kipat dulu. Dikipat-kipat dulu. Nah itu mungkin ada sisa-sisaan air yang nyelip di gerobon. Dicoba lagi. Nah, ini sudah normal lagi speakernya. Jadi karena memang Aku bahasa Indonesia apa gitu dikipat-kipat kasih. modelnya dia itu Audionya agak sedikit tertekan Om Nanang ya. modelnya dia ada mangkoknya seperti itu. Jadi airnya ketika kita masukkan ke air dia menampung air, cuman nggak ada masalah. Nah ini penilaian dari teman-teman, katanya suaranya berubah. Ini coba tak kipat-kipatkan dulu. Itu pakai headset seperti dipukul pakai balon besar. Nah gitu loh gitu, telinga saya sakit ini. Itulah dia, berarti airnya masih ada itu. Semoga dia nggak rusak gitu ya. Mantap. AST standby. Monitor Micromeo Kilo kembali rekan-rekan di POC Jateng. Terima kasih atas reviewnya. Ini sepertinya memang terkena air tidak apa-apa dan tercemplung air juga tidak apa-apa, tapi dia agak basah, jadi agak bermasalah, agak modulasinya agak tertahan. Ini setelah ini mau tak lempar nanti IP67 militer standar, kudunya tak lempar ini. Demikian, terima kasih ya rekan-rekan, I love you. Oke teman-teman, setelah saya coba celupkan tadi ya, jadi dia layarnya mati dan ini tidak bisa kita klik apa-apa, jadi saya tidak tahu. Ini padahal IP67. Kalau tak buka, ini posisi mengunci juga sudah. Kita coba selamatkan dulu ya.
Tak keluarkan dulu baterainya, kita tunggu perkembangannya apakah masih menyala dengan baik atau tidak. Oke teman-teman, jadi ini sudah berada di kondisi kering total dan teman-teman saya sudah melakukan beberapa treatment terhadap Hytera PNC P380 Pro ini karena kemarin basah sekali dan bahkan tidak bisa menyala sama sekali ya. Dan dia sudah tak hair dryer, kemudian tak masukkan ke dalam tempat beras, akhirnya dia kering total, tal. Dan apakah dia mau menyala atau tidak? Nah, ini saya akan coba masukkan lagi. Jadi ini sudah mengalami treatment. Kalau menyala harusnya kita tidak usah khawatir ya, karena kemarin IP67 ya IP67, tapi ya usah dites koyok ngono kuwi juga lalu. Saya pengennya ngetes koyok ngono ya piye. Perangkat-perangkatku sendiri, beli-beli sendiri. It's okay. Nah, kita coba nyalakan. Wih, nyala. Nyala ya teman-teman. Hytera PNC P380 Pro, dan saya akan coba cek nanti apakah fiturnya berfungsi normal semua. Nah, ini kita tunggu nyala. LCD-nya sudah menyala kembali. Kemarin dia tidak mau nyala. Nah, ini nyala dan sudah kering total. Kemarin ada bekas airnya ya di sini. Ini sudah nggak ada. Jadi sudah menyala sempurna. Keyboard semua fungsi normal seperti baru. Normal. Coba fungsi datanya juga normal ini. Jadi tidak terjadi apapun, hanya basah kemarin dia problem, tapi setelah kondisi kering dia kembali seperti semula. Oke, ini saya mau coba cek 1 2 3, cek 1 2 3 monitor. Cek 1 2 3, cek 1 2 3 monitor. Nah, ini fungsinya normal semua, speakernya juga berfungsi normal. Tak coba dulu speakernya. Nah, normal ya, tidak ada kendala apapun. Jadi dia ya lumayan lah, sudah memenuhi kriteria yang saya harapkan. Tinggal diuji jatuh, tapi di uji jatuh saya juga yakin kalau cuman jatuh seperti ini harusnya aman ya. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba taruh perangkatnya di sini terjatuh, saya yakin itu aman dan Hytera PNC P380 Pro-nya pasti masih menyala. Ini mau tak jatuhkan, aku terlalu mamang karena ini perangkat beli sendiri juga. Aku takutnya nanti kalau misalkan aku bosen terus tak jual, ada lecet-lecetnya akan mempengaruhi harga jual ya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjatuhkannya sekarang ya. Mungkin kalau beberapa bulan lagi sudah jatuh beneran, akan tak berikan reviewnya lagi teman-teman. Jadi ini perangkat Hytera PNC 380 Pro ini sudah memenuhi standar yang saya harapkan. Jadi dia bisa menyala normal meskipun dalam kondisi yang sangat ekstrim sekali. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ya, perangkat Hytera PNC 380 Pro ini saya akan kasih di link deskripsi di bawah. Dan itu dia teman-teman review singkat saya tentang Hytera PNC 380 Pro ini. Menurut saya ini adalah HTPOC yang mungkin layak menjadi primadona teman-teman semuanya. Harganya terjangkau, kemudian fasilitasnya sudah lengkap, oprekannya juga gampang, terus dia IP67 dan military standard ya. Jadi kalau misalkan untuk keperluan lapangan, Hytera PNC 380 Pro ini sangat cocok sekali untuk keperluan teman-teman berkomunikasi di lapangan. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin teman-teman yang menggunakan ini sebagai perangkat harian, karena dia layarnya masih landscape seperti ini, jadi mungkin dia tidak akan mengganggu sekali kalau misalkan kita menggunakan perangkat-perangkat HP. Jadi kan HP kita kan layarnya vertikal ya. Ini justru ini dia horizontal ya. Terus kemudian teman-teman di bagian USB-nya dia masih menggunakan micro USB. Jadi kalau misalkan saya menjadikan ini daily use, saya harus bawa kabel kalau mau untuk mengecharge si Hytera PNC 380 Pro ini. Masih belum menggunakan Type-C. Overall semuanya sih oke ya. Tidak ada kendala apapun, penangkap sinyal 4G-nya juga sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli, saya kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Ini Wi-Fi Pedia.